Kami mengucapkan terima kasih atas segala karya Bapak dan Ibu dalam memajukan bangsa Indonesia, terutama dalam memperkuat kemampuan TNI Angkatan Udara. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami untuk mengawal Bapak dan Ibu dalam penerbangan bersejarah ini. Sekarang nebeng TNI AU. Mbak Najwa Shihab ini kok kayak nggak punya otak ya? Sekarang nebeng TNI AU. Sekarang nebeng TNI AU. Mbak Nana itu pasti tahu persis kalau Bapak Jokowi itu tidak nebeng. Bapak Jokowi itu dikawal oleh TNI karena selesai masa tugasnya selama 10 tahun, Mbak Nana. Siapa yang menyakitimu, Mbak Nana? Sekarang nebeng TNI AU. Sukune Nana iki lho dudu suku asli Indonesia. Dek iki lho numpang urip ning Indonesia Iwan padha ae. Ngungsi urip rene. Warga Indonesia sing asli suku Indonesia iki lho. Oke sing uripe kelunto-lunto. Nyapa wong nebeng ke uripe penak men dadi wong sugih ning Indonesia. Wae diusir ae kono. Rusah urip ning Indonesia. Isine provokasi, isine ngelek-ngelek. Dan Sekarang nebeng TNI AU. Aku nggak ngerti itu maksud kata-kata dia nebeng TNI apa sih, orang dia nganterin kok jadi nebeng. Itu tanda terima kasih Indonesia atau enggak? Dia udah menjabat 10 tahun di Indonesia, udah berjuang mati-matian. Kalau udah kelar aja lo katain nggak lucu, lu mau lucu nggak lucu sumpah. Sekarang nebeng TNI AU. Sekarang nebeng TNI AU. Si duta peringatan darurat ini mulutnya kok pedes betul toh. Misalkan gini, ada orang Yaman hidup di negeri Indonesia, itu baru nebeng. Nah, Surat terbuka untuk kepada yang terhormat Mbak Nana Shihab. Ini video untuk Mbak Nana. Mbak Nana adalah salah satu pembawa acara, salah satu orang yang memiliki acara di TV yang sering sekali saya tonton. Mau dari TV, mau dari YouTube, mau dari TikTok, itu selalu saya tonton dan tidak pernah saya skip. Bahkan jujur saya sangat mengagung-agungkan pola pikir Mbak Nana, kebijakan Mbak Nana, cara Mbak Nana berbicara. Tapi dengan potongan video yang lumayan panjang, yang lewat di FYP saya, lalu saya tonton, kok saya merasa sepertinya ada sesuatu yang janggal ya dalam diri Mbak Nana. Celetukannya Mbak Nana itu lebih ke bercanda atau sarkas, saya nggak tahu. Tapi kata-kata itu agak kurang elok untuk saya dengar di telinga saya, atau mungkin banyak di masyarakat pun juga terdengarnya kayak kok begini amat gitu. Untungnya presenter yang ada di sampingnya Mbak Nana itu langsung menyangkal omongannya Mbak Nana. Padahal saya tahu betul loh kalau Mbak Nana itu pasti tahu persis kalau Bapak Jokowi itu tidak nebeng dengan TNI. Bapak Jokowi itu dikawal oleh TNI karena selesai masa tugasnya selama 10 tahun, Mbak Nana. Dan saya yakin Mbak Nana tahu dan paham akan hal itu. Siapa yang menyakitimu, Mbak Nana? Hal apa yang akhirnya membuat Mbak Nana untuk menceletukan hal tersebut setelah Mbak Nana membuat peringatan darurat dengan Garuda Biru tersebut? Dengan beredarnya celetukan Mbak Nana akhir-akhir ini, belakangan ini, kok saya jadi gimana gitu ya. Mungkin bisa saya simpulkan yang darurat itu bukan Garudanya. Jadi bukan peringatan darurat atau bukan peringatan Garuda Biru gitu ya. Mungkin lebih ke darurat untuk Mbak Nana sendiri mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Video kali ini saya kepengen menanggapi celetukan ya dari Mbak Najwa Shihab yang sedang menyaksikan di mana Presiden Jokowi dikawal oleh TNI Angkatan Udara pulang ke Solo pada momen hari serah terima jabatan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo kepada Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di mana Mbak Najwa Shihab ini mengatakan nyeletup ya sebenarnya ya, dan itu kalau kita amati bisa ditafsirkan sebagai gurauan semata begitu. Hanya saja gurauan itu menurut saya secara pribadi bukan kelasnya seorang jurnalis senior seperti Mbak Najwa Shihab, ya kan? Nah, ini kemudian menuai berbagai kritikan ya, ada beragam kritikan dari netizen Indonesia terhadap Mbak Najwa Shihab ini. Ada beberapa yang menurut saya itu ada benih-benih rasisme begitu ya. Seperti narasi yang mengatakan kalau saya dari bangsa lain terus menjadi warga negara Indonesia, ya itu bisa diartikan nebeng gitu.
Pak Jokowi dikatakan nebeng saat pulang ke Solo oleh Najwa Shihab. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng sebenarnya. Walah mbak, setelah kamu gagal dengan peringatan darurat, kamu mau provokasi lagi toh ternyata. Itu Pak Jokowi ya, bukan nebeng, tapi TNI AU itu memberi penghormatan terakhir kepada Presiden yang ke-7 Republik Indonesia. Makanya diantarkanlah ke Solo, bukannya nebeng. Si duta peringatan darurat ini mulutnya kok pedes betul toh. Iya toh. Misalkan gini, aku ini orang Indonesia, terus saya hidup di negeri Amerika, itu baru nebeng. Seperti halnya ada orang Yaman hidup di negeri Indonesia, itu juga nebeng. Nah, kata yang pas itu buat mereka-mereka itu yang bukan warga pribumi asli, tapi dari imigran yang hidup di negeri kami, itulah yang nebeng. Dan yo angel-angel. Sayang sekali Mbak Najwa Shihab itu ya, dalam celetukannya itu mengatakan nebeng TNI AU. Sing Najwa bilang Pak Jokowi nebeng wis liwat beranda murung we alah-alah. Najwa Shihab ki cangkeme ora sambok gagas ya kan. Ora ngoco, dhek iki lho ya nebeng urip ning Indonesia. Sukune Nana iki lho dudu suku asli Indonesia. Dhek iki lho numpang urip ning Indonesia yuan padha ngungsi urip rene. Wasya saiki wis WNI. Sukune ki ora tercatat suku asli Indonesia. Kok ora ngoco? Lagian Pak Jokowi ki lho wis berjasa dadi presiden mimpin Indonesia ki 10 tahun purna tugas pomo nebeng pesawat TNI, pesawat sapa ae lho mesti gelem ditebengi ngono lho. Bapak iki lho wong alim ulama, bapak iki wong apik, bapak Najwa. Cangkeme Najwa tukang provokasi. Tumpang ngomong iki apa-apa ora gawe utek ngono. Wong pinter ning keblinger. Saiki lek tak arani dhek iki nebeng urip ning Indonesia njajali lara ati apa ora? Kok ora ngoco? Dapurane Nana iki lho. Nebeng urip ning Indonesia. Ya nek oleh orang jujur ya. Warga Indonesia sing asli suku Indonesia iki lho. Oke sing uripe kelunto-lunto. Nyapa wong nebeng kok uripe penak men dadi wong sugih ning Indonesia. Wae diusir ae kono. Rusah urip ning Indonesia. Isine provokasi, isine ngelek-ngelek. Dan sekeluarga nebeng urip ning Indonesia, golek pangan ning Indonesia. Dapuran-dapuran orang genah ngaran-ngarani presidenku nebeng ngono nebeng kene. Raine Najwa kuwi nebeng ning Indonesia, golek pangan ning Indonesia kakek cocok provokasi tok. Secara Presiden Jokowi ini adalah sosok presiden yang paling fenomenal, yang paling dicintai oleh rakyat. Paling dicintai oleh rakyat setelah Bung Karno ya. Itu menurut pandangan pribadi saya. Dia ini paling dicintai oleh rakyat. Lalu Anda nyeletup kayak gitu, ya memang cari gara-gara. Memang cari gara-gara. Jadi menurut saya, ya meskipun respon netizen itu ada yang mengandung benih-benih rasisme, tapi secara logika kita melihat itu masuk akal. Kaum imigran yang menjadi warga negara Indonesia kemudian itu diistilahkan nebeng, masuk akal. Secara logika itu masuk akal begitu. Sungguh pun ada benih-benih rasisme di situ, ya kan? Kita tidak mau rasis, oke? Orang asli Nusantara tidak mau rasis. Kita memahami dan kita menghormati bahwa negara kita negara berbineka tunggal ika, ya kan? Bangsa yang berbineka tunggal ika, bangsa yang menghargai dan menghormati segala suku, ras, agama, dan golongan. Kan begitu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kan itu makna Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita tidak persoalkan suku, ras, agama, dan golongan. Tapi analogi sederhana saja. Saya mendatangi suatu daerah, saya berdomisili di suatu daerah sebagai orang pendatang di situ, maka ada satu filosofi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya saya harus cepat, ya, saya harus segera berorientasi, menyesuaikan diri dengan dunia di mana saya hidup sebagai pendatang di situ, begitu. Saya harus menghargai adat istiadat, budaya di situ. Saya harus menghargai dan menghormati segala tradisi yang ada di situ. Saya harus memandang bahwa daerah tersebut di mana saya tinggal, di mana saya berdomisili, itu adalah
suatu daerah yang sangat istimewa buat saya. Saya harus menghargai dan menghormati itu. Nah, sehingga warga di daerah tersebut juga akan punya satu penerimaan yang tulus terhadap diri saya, kan seperti itu. Mereka tidak akan memandang saya dengan sentimen rasis, nggak akan. Mereka tidak akan menyudutkan saya. Intinya saya tidak akan merasa terasing di daerah tersebut. Sungguh pun saya di situ sebagai orang pendatang. Nah, tetapi kalau saya di situ, saya lupa filosofi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya sok merasa paling pintar, paling baik. Ya, segala budaya, tradisi, adat di daerah saya itu jauh lebih indah, lebih mulia dari. Mau tidak mau, warga tempat saya tinggal akan merasa tidak suka sama saya, bahkan membenci saya, bahkan akan memandang saya dengan sentimen rasis. Nah, ini yang saya harap itu dipahami oleh Mbak Najwa Shihab, agar supaya ke depan itu sesuaikanlah narasimu dengan levelmu sebagai jurnalis senior. Ya, diksi-diksi yang Anda gunakan atau kosakata yang Anda gunakan disesuaikan bahwa Anda adalah seorang jurnalis senior yang berkelas. Jangan sampai kemarin ada yang bilang saya memuja-muji Mbak Najwa Shihab segala macam, padahal Mbak Najwa Shihab mengatakan Presiden Jokowi pulang ke Solo nebeng pesawat TNI AU. Yang saya ceritakan kemarin, saudara, itu adalah kejadian di fenomena penegakan hukum Irjen Verdi Sambo versus Brigadir J. Itulah konteksnya saya katakan Mbak Najwa Shihab benar. Karena memang saat itu kita sama-sama sedang mengkritisi kinerja Polri yang menurut kita itu sangat-sangat marak dengan skenario, rekayasa, ya kan, drama, sehingga sulit keadilan itu menjadi nyata. Sekarang nebeng TNI AU. Sekarang nebeng TNI AU. Sekarang nebeng TNI. Mbak Nana kenapa sih? Hati lu jelek banget ya Allah, gue gak ngerti lu jadi cewek hati lu tuh bagaimana gitu ya. Sampai hari terakhir aja orang lu masih julitin gitu. Kalau lu benci anak, lu benci mantunya, ya udah gitu, gak apa-apa. Kan gara-gara lu juga kan yang bikin mereka jadi dibully tuh sama satu Indonesia. Gara-gara darurat itu. Udah terlaksana kan apa yang lo lakuin kan? Udah puas kan lu. Sekarang udah gak menjabat aja masih aja lo katain nebeng TNI. Maksudnya apa? Benerin hati lu, Mbak. Terus jangan sampai anak lu punya celah punya kesalahan nih. Kalau punya kesalahan, abis anak lu dibully satu Indonesia atau nggak gara-gara lu. Gue nggak ngerti itu maksud kata-kata dia nebeng TNI apa sih? Orang dia nganterin, kok jadi nebeng? Itu tanda terima kasih Indonesia atau nggak? Dia udah menjabat 10 tahun di Indonesia, udah berjuang mati-matian. Kalau udah kelar aja lo katain nggak lucu. Lu mau ngelucu nggak lucu, sumpah. Ya. Begini, perlu kita pahami bahwa seorang mantan presiden itu masih bisa menggunakan fasilitas negara, bisa begitu. Jadi sangat tidak elok menurut saya secara pribadi ketika Mbak Najwa Shihab dalam celetukannya itu mengatakan Bapak Jokowi itu nebeng TNI AU gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara dari sisi yang lain lagi, Presiden Jokowi pulang ke Solo menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara itu satu merupakan bentuk penghormatan Bapak Prabowo Subianto terhadap Presiden Jokowi yang dianggapnya telah mengabdi kepada bangsa dan negara dan telah melayani masyarakat di masa kepemimpinannya 2 periode dengan sangat baik, sehingga itu merupakan wujud penghormatan istimewa dari Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto terhadap Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7. Itu yang pertama. Yang kedua, TNI Angkatan Udara juga merasa terhormat mengantarkan dan mengawal Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, pulang ke Solo gitu. Ini itu adalah satu kehormatan bagi mereka. Justru Bapak Prabowo Subianto akan merasa tidak dihormati ketika Bapak Jokowi menolak diantar dan dikawal TNI Angkatan Udara. Kemudian dari Angkatan Udara sendiri akan merasa tidak dihormati, ya, tidak dihargai
apabila Bapak Jokowi menolak diantar dan dikawal ke Solo. Jadi sangat ada istilah politik jauh panggang dari api, celetukan dari Mbak Najwa Shihab ini, begitu. Secara pribadi sempat mengatakan Mbak Najwa Shihab ini kok kayak nggak punya otak ya. Sekelas jurnalis senior loh, jurnalis senior ini kok bisa nyeletup kayak gitu, mengatakan Bapak Jokowi itu pulang ke Solo nebeng pesawat TNI. Nebeng dari mana gitu ya. Nggak ada konsepnya itu Bapak Jokowi nebeng. Bentuk penghormatan Presiden Republik Indonesia ke-8 Bapak Prabowo Subianto terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Kemudian juga TNI Angkatan Udara juga merasa terhormat bisa mengantarkan dan mengawal langsung kepulangan Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo ke Solo. Jadi celetupan dari Mbak Najwa Shihab ini menciderai nilai-nilai luhur daripada satu momen yang sangat bersejarah ya. Di perjalanan ada kata-kata ucapan terima kasih. Saya secara pribadi itu sedih ya. Saya sangat sedih, tersentuh sekali dengan kata-kata penghormatan terakhir dari TNI Angkatan Udara ya. Ungkapan terima kasih itu luar biasa sekali menurut saya dan sangat menyentuh. Satu, ungkapan rasa terima kasih yang sangat tulus, di mana TNI Angkatan Udara merasa di era kepemimpinan Presiden ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo itu ada peningkatan kekuatan militer dan terkhususnya dirasakan oleh TNI Angkatan Udara. Selamat sore, yang terhormat Bapak Jokowi beserta Ibu Iriana. Izinkan kami berbicara dari satu pesawat tempur yang mengawal pesawat Bapak dan Ibu dari sebelah kanan dan kiri. Kami adalah pesawat tempur TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 3, Skadron Udara 11, Skadron Udara 14, dan juga Skadron Udara 15. Dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan selamat atas sempurna tugas Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini. Kami mengucapkan terima kasih atas segala karya Bapak dan Ibu dalam memajukan bangsa Indonesia, terutama dalam memperkuat kemampuan TNI Angkatan Udara. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami untuk mengawal Bapak dan Ibu dalam penerbangan bersejarah ini. Teriring doa, semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan serta kebahagiaan di masa purna tugas ini. Kami juga memohon doa dari Bapak dan Ibu agar kami dapat melanjutkan perjuangan Bapak dan Ibu bagi bangsa ini dalam mempertahankan kedaulatan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Udara. Akhir kata, kami mengucapkan selamat menikmati sisa penerbangan ini. Salam hormat dari kami, para kru TNI Angkatan Udara. Salam, Pulau Paksa. Selamat sore, Bapak. Saya Joko Widodo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan pengabdian saudara-saudara semuanya. Saya yakin kedaulatan udara, kedaulatan negara kita akan selalu terjaga atas pengabdian dan perjuangan saudara-saudara. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Salam hormat dari kami dan hormat bangga. Salam Pulau Paksa. Terima kasih, terima kasih. Kira Angkatan Udara nggak jadi komersil ya? Komersil. Iya, Saya kira naik komersil. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng sih, mainnya emang Mengantar langsung. Kalau nebeng kan ada orang yang lagi ke sana. Betul, ini mengantar langsung. Sekarang nebeng TNI AU. Sekarang nebeng TNI AU. Jangan berbicara menyangkut apa yang engkau tidak ketahui. Ya. Jangan semua yang engkau ketahui kamu bicarakan. Nah, jika ada orang lain yang bisa berbicara, diamlah. Karena
Kalau dia benar dan engkau hadir di situ, engkau akan dinilai setuju pendapatnya. Ya. Tapi kalau dia salah, kesalahannya hanya tertuju pada dia, Anda tidak salah. Jadi batasi pembicaraan. Kesimpulannya, saya berharap Mbak Najwa Shihab atau siapapun, ya, siapapun, kalau bisa pelajarilah, dalamilah nilai-nilai adab Nusantara ini agar supaya dalam kelakuannya, dalam sikapnya itu benar-benar menjaga agar tidak menciderai adab Nusantara. Karena orang asli Nusantara juga bisa marah. Nah, itu buktinya. Meskipun itu bernilai gurauan semata dari Mbak Najwa Shihab, tapi nyatanya tetap menuai kritikan-kritikan pedas, bahkan kritikan-kritikan yang mengandung benih-benih rasisme. Nah, itu salah Mbak Najwa Shihab sendiri. Itu tolong diperhatikan dan tolong dikondisikan demi persatuan dan kesatuan bangsa, demi ketentraman dan kedamaian bangsa Indonesia. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya Kristianto Yeloni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.